dan juga dikaruniai kesabaran. Terus bagaimana hubungan dengan anak Karena saya yang kedua-duanya sekolah baik. pesantren? Sehat, syukur Ini baik. mau nanya, Sakit, sabar juga baik. Terima kasih Bapak. Namun yang lebih kita sukai adalah sehat dan syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikuti Islam, a'azani Allahu ayyakum, para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyapa Anda kembali di program kesayangan kita, Live Interaktif Tarbiyah Islamiyah atau Pendidikan Islam bersama pemateri guru kita Al-Ustadz Nafi Zainuddin LC MHI Hafizahullahu Ta'ala, yang dimana beliau adalah salah satu dari anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya yang setia hingga hari kiamat nanti. Allahumma amin. Ikuti Islam, azani Allahu ayyakum, para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Kami informasikan juga untuk live interaktif ini kami di-relay atau disiarkan juga oleh beberapa stasiun radio. Di antaranya ada Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Suara Madinah Caruban, ada Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, ada Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, ada juga Radio Tua FM Riau, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Seragen. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan. Dan alhamdulillah telah terhubung bersama guru kita Al-Ustadz Nafi Zainuddin LC MHI Hafizahullahu Ta'ala, langsung dari kediaman beliau di Temanggung, Jawa Tengah. Dan kita sapa beliau dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Sunnah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakallah ya. Nah Ustadz, barakallahu fikum. Kaifahaluk Ustadz? Saya alhamdulillah. Gimana antum, sehat ya? Alhamdulillah kami sehat di sini Ustadz. Nah Ustadz, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah meluangkan waktunya di kesempatan kali ini. Barakallahu fikum. Nah, mengikuti Islam azani Allah wa yakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz khususnya tentang tarbiyah pendidikan Islam, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333 dan dimohon nanti dikecilkan dahulu suara televisinya. Dan kepada Ustadz, mohon izin Ustadz, seperti biasanya di kesempatan ini kami meminta sedikit nasihat di kesempatan kali ini Ustadz. Tafadhol maskur ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa nusalli wa nusallim ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihudah ila yaumin nalqah. Pemirsa Fatwa TV, azani Allahu ayyakum. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita memohon kepada Allah tambahan ilmu dan tambahan iman. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, al-mu'minu al-qawiyyu ahabbu wa afdal. Afdalu wa ahabbu ilallahi minal mu'mini ad-da'if. Wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz.
Seorang mukmin yang kuat itu lebih utama dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang mukmin yang lemah. Dan pada keduanya terdapat kebaikan. Bersemangatlah untuk memperoleh sesuatu yang bermanfaat bagimu. Meminta tolonglah kepada Allah dan janganlah bersikap lemah. Ya. Nasihat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kaitan dengan kepribadian seorang mukmin. Seorang mukmin yang kuat imannya. Ya, karena kalau pada perkara-perkara yang lain ya, belum tentu akan mendorong keimanannya. Tergantung taufik dari Allah Subhanahu wa taala setelah usaha seseorang. Namun apabila imannya sudah kuat ya, maka akan berpengaruh pada kebaikan-kebaikan yang lain ya. Dan karenanya lebih utama seorang mukmin itu dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia kuat imannya dibandingkan dengan seorang mukmin yang imannya lemah. Dan kita tahu bahwasanya iman itu yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan agar Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita kenikmatan iman, peningkatan kualitas iman, keimanan yang lebih baik, perasaan terhadap iman yang lebih indah. Ista'in billah ya. Ihris ala ma yanfa'u, yakni kita berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang selalu bermanfaat ya, untuk kita, bermanfaat di dunia dan di akhirat ya. Dan segala manfaat dunia yang memiliki manfaat akhirat itulah manfaat yang dimaksudkan ya. Karena manfaat-manfaat dunia akan tapi tidak sampai kepada manfaat akhirat, pada hakikatnya adalah merupakan satu di antara rupa-rupa kerugian ya. Oleh karenanya kita berupaya bahwa segala hal itu membawa manfaat di dunia dan sampai kepada akhirat kita. Namun taufik selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Maka kita juga meminta tolong kepada Allah, memohon kepada Allah agar kita mendapatkan hal yang manfaat di dunia dan di akhirat itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita taufik untuk mendapatkannya. Wasta'in billah, maka minta tolonglah kepada Allah. Wala ta'jiz, dan janganlah bersikap lemah ya. Apabila kita bisa mengumpulkan pada diri kita tiga perkara tersebut, yaitu selalu mengupayakan yang bermanfaat, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selalu bersemangat dan tidak lemah, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang sedang menuju sebagai seorang pribadi mukmin yang kuat, yang lebih utama, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepada kita untuk mendapatkan hal yang utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Ustaz Wafiq, barakallahu Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas nasihat yang sangat bermanfaat sekali. Nah, mengikuti Islam, demikianlah nasihat pembuka dari guru kita. Semoga apa yang disampaikan Ustaz bisa bermanfaat untuk kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan untuk kita untuk bisa beramal soleh. Amin. Dan kepada Ustaz, mohon izin kita langsung bacakan pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz. Insyaallah. Kita bacakan pertanyaan pertama di kesempatan kali ini. Kita angkat pertanyaan pertama dari website dari Novrian Syah di Kabupaten Darmas Raya, Indonesia, Sumatera Barat, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya, apa hukumnya menerima gaji di suatu sekolah yang mana sekolah tersebut memiliki komputer
yang terinstal aplikasi software bajakan? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukron. Nah, alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Kita memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada setiap muslim yang berupaya untuk menjaga hak-hak orang lain. Karena dengan menjaga hak-hak orang lain itulah agama Allah Subhanahu wa taala akan semakin tegak dan kebaikan akan semakin terjaga. Seorang muslim berada pada syarat-syarat yang telah ditetapkan ya dalam bermuamalah kepada orang lain, al-muslimuna ala syurutihim. Dan kita tahu bahwa software adalah temuan yang apabila dipatenkan oleh seorang yang menemukannya, maka hak cipta atau hak karya itu dilindungi secara syar'i. Dan oleh karenanya maka kita berusaha dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan taufik untuk memberikan hak tersebut dan melaksanakan kewajiban kita untuk menjaganya. Nah, bagaimana sebuah usaha atau sebuah sekolah ya menggunakan software yang tidak resmi atau software yang bajakan. Tentu di situ ada pekerjaan-pekerjaan yang memang dia lakukan yang merupakan hasil usaha dia, hasil karya dia, tetapi peralatannya menggunakan peralatan yang tidak dibolehkan secara syar'i. Bisa dikatakan bahwa pada pekerjaan tersebut atau pada insan tersebut akhirnya ya terkumpul hak yang tidak hanya berkaitan dengan hak instansi sekolah atau yang mempunyai pekerjaan, tetapi juga hak yang mempunyai software tersebut ya. Oleh karenanya apabila bisa segera dilakukan memakai software yang asli, maka itulah yang diperintahkan oleh syariat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kita berupaya untuk membenahi cara-cara lebih syar'i memberikan barokah yang lebih banyak kepada kita. Kemudian sekolah tentu yang terjadi pada amaliyah sehari-harinya tidak hanya berkaitan dengan software, karena sekolah kan ya di situ ada berbagai macam jasa ya. Tidak semua guru misalnya menggunakan software dimaksud, atau sebagiannya juga sudah menggunakan yang asli. Sebagian pekerja tidak pernah bermuamalah misalnya dengan perkara-perkara software itu ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang ada di sekolah tentu tidak bisa kita generalisir semuanya berkaitan dengan software yang ditanyakan. Apabila seseorang sama sekali misalnya tidak berhubungan dengan software yang dipakai, taruh kata seorang security misalnya atau tukang kebun misalnya, dia mungkin tidak akan bersentuhan langsung atau tidak akan bersentuhan sama sekali dengan software tersebut ya. Dia hanya bekerja di situ dan dia mempunyai akad pekerjaan di mana yang memberikan pekerjaan akan memberikan gaji, entah dari mana gaji tersebut. Maka pekerjaan yang dilakukan selama adalah pekerjaan yang baik, yang halal, insya Allah tidak diragukan tentang kebaikan dan kehalalan gaji yang dia peroleh ya. Apabila seseorang berhubungan langsung dengan software, maka hendaklah disitulah dia lebih
berhati-hati ya, meskipun gaji itu bukan tanggung jawab dirinya, tetapi dia sebagai seorang muslim juga berhak untuk mengingatkan dan berupaya bersama-sama untuk lebih baik ya. Sehingga tidak bisa kita katakan misalnya semuanya tidak boleh gajinya karena software tersebut yang hanya merupakan bagian dari pekerjaan-pekerjaan yang terjadi di sekolah itu. Nah, bagaimana caranya untuk membersihkannya? Ya, Allah Ta'ala alam, ya, berupaya untuk dibersihkan software-software yang tidak asli, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan. Allah Ta'ala alam. Nah, Ustaz, syukron Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan mari kita angkat pertanyaan via telepon, sudah masuk. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu Rahma di Jakarta. Silakan Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu. Ustaz mau tanya itu Ustaz ya. Kita ini kan orang awam ya. Nggak tahu mana Ustadz yang sunnah, mana yang tidak gitu loh Ustadz. Jadi yang kita kenal-kenal kayak Ustadz, saya kenal terus di Fatwa TV, di Roja gitu Ustadz ya, di Asil. Yang tahu-tahu saja yang saya itu belajar Ustadz. Nah. Dan kan ada, kenapa kau itu kok fanatik? Kok sama Ustadz ini saja? Bukan fanatik, saya karena tidak tahu ya Ustadz. Kan banyak alhamdulillah ya Ustadz sunnah banyak ya. Cuman saya tidak kenal gitu kan Ustadz ya. Satu-satu itu saya tetap pakai yang Roja, yang ini, yang fatwa itu tidak apa-apa ya Ustadz ya. Saya takut gitu. Yang fanatik Ustadz itu aja katanya gitu. Ada teman gitu ya. Baik. Itu pertanyaan Ibu? Sudah cukup. Syukran. Baik. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Terima kasih sudah menelpon di Fatwa TV Ibu Rahma di Jakarta. Nah, Ustaz. Ya. Allah yubarik fikum. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada kepedulian di kalangan kaum muslimin dan kaum muslimat untuk belajar ilmu din ya. Memang masalahnya bahwa kita belajar ilmu din itu berupaya untuk mencari yang benar berdasarkan Al-Quran, Sunnah, kemudian pemahaman salaful ummah. Oleh karenanya dikatakan al-isnadu minad-din ya. Bahwasanya sanad itu adalah bagian dari din, tidak lain karena berkaitan dengan sumber ya. Nah, ustadz-ustadz yang sunnah mungkin diketahui oleh seseorang jumlahnya terbatas. Katakanlah ada di Fatwa TV, ada di TV-TV yang lain ya. Yang kalau dihitung mungkin jumlahnya terbatas ya. Pertama, ustadz-ustadz yang jelas insya Allah berada atau berusaha berada di atas manhaj al-sunnah wal jamaah, itulah ustadz-ustadz yang memang kita merasa lebih tentram karena tadi bahwa din tentunya adalah merupakan amanah yang tidak setiap orang ya menukilnya ya, kemudian kita tidak memilah-milah di antara ustadz dalam hal ini karena ingin benar-benar mendapatkan din yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ustadz-ustadz sunnah ini juga tidak berarti kemudian tidak salah, tidak keliru. Ya pasti aja ada ketergelinciran, kemudian terpeleset juga karena masih belajar, juga karena kadang-kadang alpa dan sebagainya. Jadi sekalipun ustadz-ustadz sunnah, maka insya Allah kita semuanya kaum muslimin, kaum muslimat memahami bukan berarti tidak pernah ada kesalahan, akan tetapi insya Allah ustadz-ustadz sunnah berusaha untuk komitmen apabila terjadi pada dirinya kesalahan, maka dia akan mengoreksi kesalahan-kesalahan tersebut ya. Adapun kemudian seseorang dikatakan fanatik hanya terhadap ustadz-ustadz sunnah ya,
memang untuk sikap fanatik dalam arti tadi ya, tidak kemudian mempunyai apa istilahnya pandangan bahwa tidak mungkin misalnya Ustadz Sunnah itu salah, ya itu sudah sampai kepada fanatik buta ya. Tetapi sekedar sebagai sebuah cara kehati-hatian, maka tentu itu namanya bukan fanatik ya, karena berbeda antara dua hal tersebut ya. Kemudian untuk yang mengetahui ya, ustadz-ustadz yang lain, tentu saja kita bisa bertanya kepada ustadz-ustadz yang ada ya. Kalau ternyata misalnya diajak ngaji di tempat yang lain, di ustadz yang lain, pada dasarnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena banyaknya pengajian, karena banyaknya orang yang mendakwahkan Islam ya. Tetapi kadang memang kehati-hatian itu kita bawa dengan cara kita juga bisa bertanya. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ya menunjuk kepada beberapa sahabat ya, karena keahlian mereka ya, kepada beberapa sahabat untuk diutus menjadi doa itu artinya mereka mendapatkan tazkiyah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan amanah din tersebut. Berarti kita boleh bertanya kepada ustadz-ustadz yang kita percaya apabila kita mempunyai pertanyaan tentang satu ustadz atau satu taklim tertentu, apakah sekiranya baik untuk kita belajar di sana, ikut di sana, ya, karena ada ustadz-ustadz yang secara global ya lebih mendekati kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun dalam 1, 2, 3 hal mungkin dia keliru, ya mungkin dia alpa dan seterusnya, ya. Tapi ada juga ya mungkin yang dipandang sebagai penceramah, dipandang sebagai seorang yang menyampaikan ilmu din, akan tapi secara global misalnya ya lebih jauh dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu yang lebih dekat kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih kita tentram untuk mengikutinya. Ya. Jadi sekalipun ada yang berkomentar bahwa kita fanatik, kita bisa menjelaskan alasan-alasannya sehingga seorang fanatik atau tidak fanatik itu adalah tergantung kepada alasan-alasan yang mendasari terhadap sikapnya, sehingga orang terbiasa untuk berargumentatif dan bisa menerima kenapa kita melakukan hal tersebut. Ya. Ada seorang ulama ya, datang dari Andalus ya, jauh sekali menuju Baghdad ingin bertemu dengan Imam Ahmad ya, rahimahullahu ta'ala. Ternyata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala sedang berada di dalam larangan untuk menyampaikan ilmu din ya. Karena terjadi fitnah khalqul Quran saat itu ya. Kemudian Baki Ibnu Makhlad ya, beliau namanya, sesampainya di Irak, singkat cerita kemudian bertemu dengan Yahya Ibnu Ma'in yang sedang berada di majelis. Di akhir majelis beliau bertanya ya tentang beberapa orang yang beliau jadikan sebagai guru ya. Jadi satu persatu ditanyakan kepada Yahya Ibnu Ma'in, bagaimana fulan ya. Sampai ada satu komentar, saya lupa siapakah beliau, yang jelas dikatakan oleh Yahya Ibnu Ma'in ya, boleh engkau ambil ilmu darinya karena beliau adalah seorang yang sangat luas ilmunya, meskipun pada dirinya ada semacam sifat yang tidak baik, akan tetapi keluasan ilmunya dan ketakwaannya mengalahkan kekurangannya. Nah, apa yang dilakukan oleh beliau ini adalah suatu cara untuk menjaga ilmu itu sendiri. Apalagi sudah jelas misalnya di dalam din ini ada perkara-perkara yang menyimpang.
kita tahu ada Khawarij, kita tahu ada Mu'tazilah. Ada sebagian orang yang lebih cenderung misalnya kepada pemikiran Khawarij, lebih cenderung misalnya kepada pemikiran Mu'tazilah. Tentu belum marhalah kita ya untuk berhadapan dengan mereka, atau sangat dikhawatirkan apabila kita mendengar dari mereka ya justru kita semakin jauh dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alam. Nah, Ustaz, Masya Allah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Ibu Rahma di Jakarta. Mudah-mudahan bisa difahami. Barakallahu fikum. Ya, kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz, masih dari website. Pertanyaan berikutnya dari Fahrul Nofriansyah di Kabupaten Lingga, Riau, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Izin bertanya. Saya suka sekali menyisir rambut seperti gaya rambut orang Korea, Ustaz. Karena menurut saya lebih cocok dengan gaya rambut seperti ini. Tapi saya tidak ada niat untuk meniru rambut orang kafir. Apakah ini termasuk tasyabuh ya, Ustaz? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Nah, menyisir ya. Nah, Ustaz, menyisir. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Yang pertama, saya tidak tahu model rambut orang Korea atau menyisir gaya rambut orang Korea. Apakah maksudnya di belah tengah atau ke samping dan seperti apa bentuknya, itu saya tidak mengerti. Tapi saya sedikit akan memberikan informasi pandangan syariah ya berkaitan dengan at-tashabbuh ya. Karena kita semuanya mengetahui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya, barang siapa yang bertasyabbuh dengan satu kaum, maka dia adalah bagian dari mereka ya. Pada perkara-perkara yang dilarang kita untuk bertasyabbuh, sampai sebagian ulama sangat keras yang intinya menjelaskan kata minhum itu sangat dalalahnya ya sangat keras ya. Namun akalnya ya yang paling bidimnya adalah perkara haram ya. Nah, mana perkara-perkara yang kita dilarang untuk bertasyabbuh ya? Yaitu yang pertama adalah dalam perkara-perkara din, dalam perkara-perkara agama mereka yang terlarang ya. Ya. Jadi kalau perkara-perkara din mereka ya, misalnya dari Yahudi, dari Nasrani, kemudian juga dikukuhkan di dalam Islam, ya tentu bukan itu maksudnya. Tapi perkara-perkara din yang dilarang ya, kemudian jelas itu adalah kekhususan din mereka, maka kita terlarang untuk bertasyabbuh dengan mereka ya. Tergantung hukumnya, bisa sampai kepada haram ya, bisa sampai waliyullah ya kufur sebagaimana lafaz hadis tersebut ya. Jadi perkara-perkara din kita tidak bertasyabbuh dengan mereka. Bagaimana dengan perkara-perkara yang bukan din, perkara dunia, perkara adat ya, perkara kebiasaan ya. Oleh para ulama ini dibagi menjadi dua bagian ya. Bagian yang pertama adalah bagian yang memang merupakan kekhususan mereka ya, perkara-perkara yang kaitannya dengan termasuk di dalam hal ini misalnya model rambut ya, kemudian termasuk dalam hal ini pakaian, karena itu adalah perkara-perkara adat tapi itu khusus ya, merupakan ciri khas mereka ya, tidak dilakukan oleh selain mereka atau tidak dilakukan oleh kebanyakan orang ya selain mereka. Karena khusus, maka ini juga merupakan sesuatu yang terlarang ya. Baik niat bertasyabbuh atau tidak niat bertasyabbuh ya, karena dalam hal ini tidak dilihat niat seseorang. Kalau ada niat malah lebih parah lagi di dalam hal ini ya. Jadi ini merupakan sesuatu yang juga dilarang, karena
bisa mengakibatkan juga kecintaan kepada mereka dan kecenderungan kepada mereka. Ya. Bagaimana dengan perkara adat, ya, dengan perkara yang kaitannya dengan duniawiyah tadi, ya, kebiasaan, ya, tetapi bukan kekhususan dari mereka. Banyak orang sudah melakukan, sudah tidak lagi ada istilah bahwa itu khusus bagi mereka, ya. Pada asalnya pada perkara yang seperti ini dibolehkan, ya, karena bukan khusus bagi mereka. Sebagai contoh, ya, pakaian asal, ya, menutup aurat asal secara ketentuan-ketentuan syar'i tidak melanggar, ya, kemudian sudah bukan kekhususan mereka, maka ya pada asalnya itu adalah perkara yang tidak mengapa, ya. Meski demikian tadi, ya, seseorang perlu melihat apakah ketika dia melakukan itu, ya, ada kecenderungan kepada kebiasaan orang kafir, ya, kebiasaan-kebiasaan yang khusus bagi mereka atau tidak, meskipun bukan khusus tapi pada akhirnya memberikan kecintaan misalnya kepada orang-orang kafir. Ini perlu hati-hati di dalam hal ini. Adapun berkaitan dengan rambut, tentu apakah gaya cukur, ya, bukan gaya cukur, ya, cukuran rambut, ya, itu ada ketentuan di dalam syar'i, misalnya tidak boleh qaza, ya. Allahu ta'ala a'lam. Tip Ustaz, Masya Allah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz, masih dari website. Pertanyaan ini yang berkaitan tentang pertanyaan tadi dari Ibu Rahma di Jakarta, Ustaz. Ini pertanyaan dari hamba Allah di Jakarta Timur. Bismillah, izin bertanya, Ustaz. Bagaimana apabila kita belajar hanya dengan satu ustadz sunnah agar tidak menimbulkan kebingungan dalam menuntut ilmu, namun tidak berarti melupakan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh ustadz-ustadz lainnya, Ustadz. Jadi intinya fokus dengan satu guru saja, maksudnya seperti itu, Ustadz. Apakah diperbolehkan, Ustadz? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Nah, alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya. Jadi berguru kepada satu orang guru sebagai sebuah tahapan itu adalah sesuatu yang wajar dan boleh, ya, sebagai sebuah tahapan, ya. Karena seperti khobar ahad saja, ya, khobar ahad, ya, tidak sampai banyak orang yang membawakannya, ya, itu diterima selama khobar itu adalah khobar yang sahih, ya. Bahkan Nabi diutus untuk seluruh umat, hanya seorang Nabi, ya. Tetapi dalam kaitannya dengan ustadz tadi, maka apabila sebagai sebuah tahapan, ya, karena akan kita disuruh untuk selalu menambah ilmu, wa qur rabbi zidni ilma, ya. Para ulama dahulu, misalnya Imam Bukhari, ya, berguru kepada satu orang sampai selesai, berpindah lagi kepada guru sampai di atas 1000, ya. Itu dilakukan, ya. Nah, oleh karenanya sebagai sebuah tahapan yang pertama. Yang kedua, tidak mengkultuskan, tidak fanatik buta tadi, ya. Sebagaimana ketika para ulama menjelaskan tentang ulama-ulama mereka, sebagaimana dikisahkan bahwa mereka diantaranya mengatakan, Syekhul Islam kalau tidak salah, yang dimaksudkan di situ salah seorang di antara para ulama, ya, nuhibbuhu walakinnal haq ahabbu ilaina, ya. Kami mencintainya, akan tapi kebenaran lebih kami cintai, ya. Ya. Dan kita tahu bahwasanya tidak satu alim pun kecuali mempunyai zallah, mempunyai, ya, satu hal yang kemudian dia terpeleset, ya, atau misalnya berkesimpulan pada satu hukum, ya. Ternyata ulama-ulama yang lain menguatkan pendapat yang lain. Setiap orang mempunyai kesalahan-kesalahan yang seperti itu, akan tapi mujmalnya, globalnya adalah dia adalah orang yang mempelajari sunnah, kembali kepada sunnah. Kalau ada sesuatu yang jelas bahwa dirinya melakukan kesalahan, dia siap untuk mengoreksi dirinya. Nah,
Itu yang terpenting. Yang kedua, bahwa kita tidak mengkultuskannya, tidak sampai kepada fanatik, dan apabila sudah sampai kepada arah-arah fanatik yang buta, maka itu menjadi sesuatu yang berbeda hukumnya. Yang tadinya tidak apa-apa, ya, kemudian sekarang menjadi bermasalah karena dia bisa mengantarkan kepada sesuatu yang tidak dibenarkan. Kemudian yang berikutnya yang lebih penting dari itu adalah bahwa ilmu itu marahil, ya, ilmu itu bertahap, ya. Bisa jadi satu ustadz, ya, menguasai banyak cabang ilmu dan juga dengan tahapan-tahapan yang sesuai dengan karakteristik ilmu tersebut, ya. Bisa jadi juga kita satu ustadz karena mungkin sudah selesai tahapannya, ada tahapan yang harus kita lalui berikutnya, ya kita berarti harus kepada ustadz yang lainnya, ya. Sebagai contoh adalah dalam masalah fikih, ya, orang belajar fikih tentunya berasal dari dasar, ya, dari matan-matan atau teks-teks yang ringkas, sederhana, ya. Kalau langsung kepada hadis misalnya dimulai dari Bulughul Maram, ya. Setelah itu dia akan meningkat kepada syarah dari Bulughul Maram itu, ya. Setelah itu dia akan meningkat sampai kepada mempelajari apa yang disebut dengan tahrir masalah, ya. Setelah itu dia akan mempelajari sesuatu yang kaitannya mungkin dengan tarjihat, ya. Tarjihat yaitu menguatkan satu pendapat di atas pendapat yang lain, bagaimana para ulama membahasnya, ya, menunjuk kepada kitab yang sudah lebih, contoh misalnya ada Bidayatul Mujtahid misalnya, ya. Kemudian terakhir sampai dia sendiri terus meningkat, ya, kemudian sampai kepada perkara-perkara fikih yang kontemporer, yang muasirah, yang mungkin sebagian ustadz-ustadz kita sudah sampai di sana, ya. Masyayikh sudah sampai di sana. Nah, itu adalah juga yang lebih penting, ya, dari tahapan-tahapan tadi. Jadi satu ustaz supaya tidak bingung, dan yang lebih penting lagi dipahami adalah tahapan-tahapan di dalam mempelajari ilmu din itu sendiri. Wallahu taala alam. Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Nah, mengikuti selama azani Allah wa yakum para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Kembali kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333 dan nomor telepon tersebut tertera di layar kaca Anda saat ini. Dan kita lanjutkan pertanyaan masih melalui website Ustadz. Pertanyaan berikutnya dari Muhammad Arnaldo di Palembang, Sumatera Selatan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Pertanyaan saya, apa hukumnya menerima beasiswa kuliah dari lembaga pengelola dana pendidikan dari pemerintah Ustadz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Ya, dari mana lembaga pengelola? Dari lembaga pengelola dana pendidikan, Ustaz. Di sini disebutkan. Ya. Ya, alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya, apa yang ditanyakan saya tidak mengetahui pasti tentang lembaga yang dimaksud, tetapi mungkin pernah lewat di dalam literatur bahwasanya pemerintah misalnya menyediakan beasiswa untuk lebih membuka kesempatan bagi khalayak, ya, mencerdaskan bangsa dan mendorong mereka kepada pengetahuan, keilmuan dan aplikasinya yang lebih baik, ya. Sehingga beasiswa tersebut dikoordinir oleh mungkin lembaga-lembaga tertentu seperti tadi disebutkan, ya. Tentu yang mendapatkan beasiswa itu dia sudah menjalani sebuah prosedur, ya. Dia sudah melakukan seleksi
maka tergantung akad dia dengan lembaga tersebut ya. Adapun dari mana dana-dana yang diambilkan, ya tentu saja kita insya Allah mafhum bersama bahwasanya dana-dana itu kadang-kadang berasal dari berbagai sumber ya. Ada sumber-sumber yang secara syar'i ya bisa dikatakan halalan thayyiban ya. Ada sumber-sumber yang dalam pandangan syar'i tidak diperkenankan, bahkan sebaiknya tidak diambil lagi ya, karena dari sumber-sumber yang haram ya. Kita ingin mencerdaskan orang, maka memakai dana yang halal itu lebih baik ya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengaruniakan kepada kita ilmu ya. Kita ingin membina masyarakat ya, meningkatkan akhlak masyarakat ya, maka itu juga berpengaruh dari dana-dana yang dipakai. Adapun kaitannya dengan dia mengambilnya, maka tergantung kepada dia. Mungkin itu bisa jadi seperti hadiah, maka ya boleh saja. Kita tidak tahu dari mana itu, tetapi kita menerimanya sebagai hadiah ya. Atau sebagai gaji misalnya ya, beasiswa semacam gaji misalnya, itu juga boleh saja diambil terlepas dari mana, karena bukan kewajiban dia untuk menanya-nanya sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat bermuamalah kepada orang-orang Yahudi yang kita tidak tahu sumber-sumber mereka, apalagi orang-orang Yahudi juga mafhum dengan misalnya muamalah ribawiyah mereka dan pelanggaran-pelanggaran syar'i mereka ya. Jadi secara umum seperti itu ketentuannya, wallahu taala alam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan barokah selagi unit atau lapangan pekerjaan atau tempat yang kita mendapatkan beasiswa itu adalah memang yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu taala alam. Nah, Ustaz, Masya Allah, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita bacakan pertanyaan berikutnya masih dari website, Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Muhammad Idris di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Ustaz, jika menerima hadiah dari murid atau wali murid, itu kan tidak boleh. Nah, lantas di sini bagaimana jika wali murid itu memberikan hadiah kepada kepala sekolah atau pihak sekolah untuk dibagikan kepada guru-guru yang lainnya dengan cuma-cuma tanpa ada niat pencitraan? Maka bagaimana hukumnya, Ustaz? Mohon penjelasannya. Barakallahu fikum. Iya. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya, yang ditanyakan oleh saudara kita berkaitan dengan hal yang dimungkinkan ya, apakah termasuk hadiyatul umal atau tidak. Kita faham bahwa seorang yang sudah mendapatkan gaji misalnya dari lembaga tertentu yang dia bekerja di sana ya, maka dia tidak boleh menerima dari pihak lain atas pekerjaan yang dia digaji dengan itu ya, karena yang seperti itu adalah merupakan hadiyatul umal yang pada kesempatan lalu kita juga bawakan tentang hal ini. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hal la yajlis fi baiti abihi wa ummihi hal ta'tihi hadiyatuhu atau kama qala Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba saja dia duduk di rumah bapaknya dan ibunya, apakah akan datang hadiah itu ya? Maka Nabi SAW mengatakan fala yaqut minha syai'an, jangan diambil sedikit pun itu, karena itu termasuk hadiyatul umal. Adapun pihak-pihak yang kemudian ingin memberikan, tidak memberikan kepada para pegawai tadi, kepada orang-orang yang bekerja di lembaga tadi, tapi dia ya misalnya memberikan hadiah kepada instansi itu, dia tidak mempunyai syarat-syarat apa tadi dikatakan, ya itu adalah hadiah kepada instansi, kemudian instansi memberikan kepada
pekerja tadi ya tidak masalah karena itu sebagai tambahan mungkin atas pekerjaannya ya, tambahan atas kebijakan instansi ya, bahwa itu dibagikan kepada para pegawainya dengan kebijakan dari dia, maka hal itu insyaallah taala tidak termasuk yang dikatakan sebagai hadiatul umal kalau surahnya atau dia memberikan kepada instansi, dia tidak mempunyai syarat apapun, tidak ada niat apapun, pokoknya ingin membantu instansi ya. Kemudian instansi juga melaksanakan kewajibannya, instansi memberikan itu kepada para pegawainya atas pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan beban pekerjaan dan prestasi pekerjaan, maka itu adalah perkara yang tidak masalah insyaallah taala, wallahu taala alam. Ya Ustaz, Masya Allah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Dan ikut Islam azani Allah wa yakum, masih ada waktu kami mengajak Anda kembali untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333. Silakan. Dan kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustadz, masih dari website, dari hamba Allah di Jakarta Pusat Ustadz. Ini perihal meminta nasihat Ustadz. Bismillah, izin bertanya Ustadz, minta nasihat bagaimana cara menahan amarah kepada si anak, dan jika amarah tersebut sudah dilampiaskan, bagaimana cara mengobatinya atau bentuk permintaan maaf kepada si anak. Mohon nasihatnya Ustadz, barakallahu fikum. Fikum barakallah. Ya. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya, kita memberikan apa yang sudah ditunjukkan di dalam syariat Islam dalam hal ini. Ya, ini bagaimana seseorang kalau marah ya, dia harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang syaitan masuk dalam kemarahan seseorang ya, sehingga sangat berbahaya orang dalam keadaan marah. Seorang qadhi juga tidak boleh memutuskan dalam keadaan marah. Orang tua juga harus berhati-hati ya. Kadang keluar dari ucapannya yang tidak baik, kadang keluar dari perbuatannya yang tidak baik ya. Dan kadang timbul ketergesa-gesaan di situ ya, wal ajalatu minasyaiton ya. Maka berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang pertama bahwa apabila itu terjadi ya, apabila itu terjadi, adapun sebelumnya memang wa masabruka illa billah ya, dan tidak ada kesabaranmu, tidak bisa engkau bersabar kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa kita terhadap karakter yang ada pada diri kita, akhlak yang ada pada diri kita, yang kita ketahui bahwasanya itu adalah kekurangan ya, misalnya sering emosional katakanlah gitu ya, sering tergesa-gesa misalnya gitu ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengkaruniakan kepada kita akhlak yang baik di dalam hal ini, memperbaiki kekurangan-kekurangan kita dalam masalah ini ya. Wa innamas sabru bitasabbur, dan sabar itu memang perlu latihan ya. Kadang-kadang orang perlu melatih itu dengan berbagai cara ya. Sebagai contoh, di dalam syariat saja kita berpuasa 30 hari, di antara hikmahnya juga untuk kesabaran. Kita berada di dalam haji, kita juga diminta untuk bersabar. Jadi banyak sekali perkara-perkara yang sesungguhnya melatih kesabaran kita ya. Asal kita menjalaninya sebagai cara untuk melatih diri kita, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan ya, karena memang bitasabbur. Kadang-kadang ada pepatah lama ya, atau orang bilang ya, kalau marah itu jangan langsung melakukan apa-apa, tapi tunggu sampai 10 hitungan. Kenapa seperti itu? Ya karena diharapkan kemarahannya reda. Ya. Jadi ada proses di mana kita harus menahan kemarahan itu. Ya. Sebagian yang disebutkan oleh
ulama dari perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la taqdhab, itu maksudnya adalah jangan melakukan sesuatu pun setelah marah, artinya tahan diri dulu ya. Nah, itu sebelum kemarahan itu terjadi. Adapun sudah marah ya, maka kita ta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berdiri kemudian duduk, kalau duduk kemudian berbaring, kemudian kita juga mengambil air wudhu. Kenapa? Karena kemarahan itu dari syaitan ya, maka kita dinginkan dengan air wudhu ya. Nah, itu adalah cara-cara yang syar'i yang diberikan. Adapun seseorang yang kemudian sudah melakukannya ya. Bagaimana kemudian dia harus meminta maaf misalnya kepada anaknya ya, dia harus menjelaskan ya. Karena anak itu selagi mendapatkan penjelasan ya, maka dia tidak akan menghukumi atau dia tidak akan menilai sesuatu itu dengan penilaian menurut alam pikiran dia ya. Sering sekali antara kita dengan anak itu adalah orang tua menilai dengan alam pikiran dia, anak menilai dengan alam pikiran anak ya. Makanya tidak bertemu di sini. Orang yang sedang marah di hadapan seorang anak, mungkin anaknya mempunyai pikiran yang macam-macam. Kadang-kadang memang tadi kita menyadari bahwa ternyata kita yang salah gitu ya. Nah, oleh karenanya ketika itu terjadi maka kita minta maaf karena kita berbuat salah ya. Kemudian kita menjelaskan kenapa kita melakukan itu ya. Pada penjelasan ini mungkin kita bisa mendapatkan dua hal ya. Hal yang pertama adalah bahwa si anak kemudian memahami kenapa orang tuanya, ayahnya atau bundanya melakukan itu. Hal yang kedua, pada waktu yang sama kita menekankan akan apa yang terjadi ya, dan bagaimana seharusnya terjadi atau tidak terjadi. Jadi ada manfaatnya kita memberikan penjelasan. Kemudian yang berikutnya juga, kalau khususnya kepada anak-anak dan secara umum kepada siapapun, kadang kita harus memilih waktu untuk berbicara ya. Kadang kita sudah merasa bersalah, kita merasa harus meminta maaf, kemudian kita langsung meminta maaf kepada anak, padahal hatinya masih belum bisa menerima, hatinya belum terbuka. Kita maksa dia untuk segera memberikan maaf kepada kita. Belum tepat waktunya, ya mungkin tidak akan efektif ya. Kita maksudnya agar semuanya baik-baik saja, clear, tapi kita justru memaksa kembali dia untuk segera memberikan maaf. Tidak, kita cari waktu yang tepat karena ini termasuk ya sesuatu yang kita jaga di dalam adab ya, supaya kita sampai kepada maksud yang kita inginkan. Wallahu taala a'lamu bissawab. Nah, Ustaz, syukron saja, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan nasihatnya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan mungkin kita bacakan pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini, Ustaz. Bismillah ta'ala. Pertanyaan berikut ini pertanyaan fresh baru masuk, Ustaz. Pertanyaan dari hamba Allah. Bismillah, izin bertanya, Ustaz. Ana pernah mengalami futur yang berkepanjangan dan sampai sekarang belum bangkit juga semangat yang seperti dulu. Lalu bagaimana nasihatnya agar kembali istiqomah di jalan agama Allah pada saat futur, ya Ustaz? Mohon nasihatnya, barakallahu fikum. Nah, alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Jangan dekat-dekat dengan keburukan meskipun dalam keadaan futur ya. Karena Nabi SAW mengatakan faman kanat fatratuhu ila sunnah ya. Di saat futur dia tetap berada di dalam lingkup kebaikan, di dalam sunnah Nabi SAW ya, di dalam hal-hal yang tidak mengkhawatirkan ya, maka insya Allah dia akan tetap berada di dalam kebaikan ya. Jadi yang pertama kali, jangan dekat-dekat dengan perkara-perkara yang buruk ya, yang negatif ya, meskipun kita sedang futur. Karena futur maknanya luas, maksudnya ada orang yang futur ya dia tidak semangat atau kurang semangat ya,
dalam kebaikan tapi masih menjaga misalnya kebaikan dalam hal-hal yang wajib, ya. Dia juga tidak jatuh ke dalam perkara-perkara haram. Maka selama kita berada di lingkup itu, maka insya Allah itu adalah kebaikan untuk kita. Yang kedua, ya nasihatnya adalah sejauh mana atau sampai kapan kita akan berada di dalam futur itu, ya. Dan apabila kita terus-menerus berada di situ, maka akhir dari futur itu akan seperti apa, kita harus juga berpikir, ya. Karena kalau ternyata memang kita sendiri sebenarnya sudah, ya, merasa bahwa itu tidak akan bermanfaat, ya. Mungkin kita hanya perlu untuk, ya, sedikit demi sedikit, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan fasaddidu wa qaribu, ya, wasta'inu bil ghudwati warahati wa syai'in minad duljah, ya. Yang penting apa yang kita lakukan tadi, ya, bukan sesuatu yang negatif, bukan sesuatu yang motorot, ya. Mungkin kita pastikan itu, ya, kita akan sampai kepada sempurna itu tidak langsung, tapi fasaddidu wa qaribu, continue, ya. Kemudian dekatilah sedikit demi sedikit, ya. Seperti seorang yang sedang melakukan perjalanan, kita sudah tahu bahwa kita sedang dalam sebuah perjalanan, ya. Perjalanan wajar, ya, ada waktu capek, ada waktu kita ingin istirahat, ada waktu kita ingin menambah energi, ya. Tetapi kata Nabi SAW, ista'inu bil ghudwati warahati wa syai'in minad duljah, ya. Kita tahu kapan kita harus menggunakan waktu-waktu itu dengan baik, di pagi hari, di siang hari, di malam hari, ya. Ya, sedikit demi sedikit, terus menerus, ya, sampai insya Allah kita mendekati kembali satu hal yang ideal, ya. Waqaribu, ya, kita tidak sampai kepada kesempurnaan, tetapi kita mendekati kepada kesempurnaan, ya. Ya, bangkit dengan melakukan sedikit demi sedikit, dan jangan memberat-beratkan, ya. Jangan memberat-beratkan, karena nanti kita akan jatuh kembali kalau kita memaksakan pada diri kita. Ibaratnya kita orang yang baru sembuh dari sakit, ya, kita tidak akan mungkin lagi berada dalam waktu yang singkat sampai benar-benar fit, kecuali kita melakukan tahapan-tahapannya, ya, sedikit demi sedikit sampai kita berada pada insya Allah Taala performa yang baik, ya, performa yang insya Allah kita sendiri menginginkannya sesungguhnya, ya. Cuma kita memang harus mulai sedikit demi sedikit. Wallahu ta'ala alam, dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena segala pertimbangan logika, segala usaha yang kita lakukan tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berarti apa-apa. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan nasihatnya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan tersebut adalah pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini, Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas waktu yang di kesempatan pada hari ini. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga Ustaz dan juga keluarga di sana, Ustaz. Allahumma amin. Jazakallahu khairan, Ustaz. Nah, mengikuti Islam azan ya Allah wa yakum, demikian live interaktif pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustaz bisa bermanfaat dan kita bisa mengambil faedahnya. Kami kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga dikaruniai kesabaran. Terus bagaimana hubungan dengan anak Karena saya yang kedua-duanya baik. pesantren? Sehat, syukur baik. Mau nanya, Sakit, sabar juga baik. Terima kasih Bapak.